Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem EKIB baru, di mana terdapat 3 pengguna yang dapat login ke dalam sistem, yakni pasien, petugas, dan kepala rekam medis. Untuk pasien dapat melakukan login ke dalam sistem dilanjutkan dengan melakukan registrasi, yakni memasukkan username dan password, di mana nanti akan otomatis tersimpan di dalam database EKIB, dan dilanjutkan dengan pasien menginputkan data diri yang dibutuhkan seperti nama, alamat, dan umur. Dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut untuk mendapatkan nomor rekam medis yang akan digunakan. Selanjutnya, pasien dapat melihat info obat sebelum menyimpan perubahan akhir yang dibutuhkan. Dengan pengguna petugas, yakni petugas dapat melakukan login dan melakukan registrasi sama seperti yang dilakukan oleh pasien. Petugas menginputkan data diri pasien seperti nama, alamat, dan umur pasien. Dilanjutkan dengan menyimpan data untuk mendapatkan nomor rekam medis. Dilanjutkan dengan memvalidasi data, dan yang membedakan antara pengguna petugas dengan pasien, yakni petugas dapat mengelola info obat dan mengelola data pasien yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala rekam medis. Nah, untuk pengguna kepala rekam medis di sini hanya dapat melakukan login dan menerima laporan data pasien saja. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan data flow diagram atau DFD dari sistem EKIB. Yang pertama, pada poin 1.0 proses login. Sistem EKIB mencatat data login pengguna ke dalam database masing-masing pengguna dengan memasukkan username dan password. Dari database tabel petugas RM dihasilkan info data login petugas, kemudian database tabel pasien dihasilkan info data login pasien, dan database tabel kepala RM dihasilkan info data login kepala RM. Yang kedua, pada poin 2.0 yaitu proses kelola data pasien. Pada tahap ini, petugas RM dapat mendaftarkan pasien dengan cara menginputkan data pasien ke dalam sistem sehingga masuk dalam database tabel pasien, yang kemudian database tabel pasien ini menghasilkan info data pasien. Hasil data dari tabel pasien ini bisa dikelola oleh petugas RM seperti melakukan pencarian data pasien, update, dan delete. Sementara itu, pasien juga dapat melakukan pendaftaran mandiri pada proses 2.0 ini dengan cara input data pada form pasien ke dalam sistem dan akan disimpan di dalam tabel pasien. Setelah proses pendaftaran tersebut, maka akan diteruskan menuju tahap kelola laporan dan data tersebut akan diterima dan disimpan oleh petugas RM. Yang ketiga, pada poin 3.0 yaitu proses kelola data obat. Petugas RM menginputkan data obat ke dalam sistem dan akan disimpan ke dalam database tabel obat. Kemudian, database tabel obat akan menghasilkan info data obat berupa daftar jenis obat dan indikasinya. Data ini akan dapat dilihat oleh pengguna lain yaitu pasien dan kepala RM pada halaman utama sistem EKIB. Yang keempat, pada poin 4.0 yaitu proses kelola laporan. Pada tahap ini, sistem EKIB akan mengelola laporan info login dan data pasien yang telah dijalankan pada proses sebelumnya. Data laporan ini diterima oleh petugas RM dan juga kepala RM berupa laporan data pasien. Sementara output untuk pasien yaitu menghasilkan KIB elektronik yang siap untuk digunakan pasien kapanpun ketika akan berobat ke rumah sakit. Untuk use case diagram pada sistem EKIB, terdapat 3 aktor yang dapat berinteraksi dengan sistem EKIB antara lain. Yang pertama, petugas rekam medis memiliki beberapa interaksi, yaitu login, mendaftarkan pasien, mengelola data obat, mengelola data pasien, mengelola laporan data pasien, dan juga logout. Yang kedua adalah pasien, memiliki beberapa interaksi, yaitu login, mendaftarkan diri, melihat info data obat, mendapatkan EKIB, dan juga logout. Yang ketiga, kepala rekam medis memiliki beberapa interaksi, yaitu login, melihat data obat, mengelola laporan data pasien, dan juga logout. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram ini adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses. Pada diagram di samping terdapat 3 aktor yang berperan dalam berjalannya aktivitas di dalam sistem. Yang pertama yaitu pasien. Di sini pasien dapat melakukan login, registrasi, lalu menginputkan data diri seperti nama dan alamat dan umur. Selanjutnya simpan untuk mendapatkan EKIB dan ke menu info obat untuk melihat data obat. Selanjutnya yaitu petugas. Di sini petugas juga dapat melakukan login, mendaftarkan pasien dengan menginputkan data diri seperti nama, alamat, dan umur. Petugas juga melakukan validasi data,
mengelola data pasien dengan menambahkan, mengedit, dan menghapus, simpan perubahan, mengelola info obat pada halaman sebelum login dengan menambahkan, mengedit, dan menghapus, simpan perubahan, dan yang terakhir mencetak laporan untuk dikirim ke kepala rekam medis. Selanjutnya yaitu kepala rekam medis. Di sini juga dapat melakukan login dan menerima laporan data pasien. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi dari sistem EKIB berbasis website yang telah kelompok kami buat. Untuk landing page di sini, terlihat bahwa terdapat 3 menu utama, yang mana ketika diklik akan mengarahkan pada halaman terkait. Untuk yang pertama yaitu halaman home. Halaman home di sini berisikan logo dan deskripsi singkat mengenai sistem EKIB. Sistem EKIB itu sendiri merupakan suatu aplikasi website yang dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran kartu indeks berobat secara online. Sistem ini juga dapat memberikan informasi mengenai berbagai jenis obat dan kegunaannya. Kemudian yang kedua yaitu info obat. Pada halaman info obat ini, berisikan informasi mengenai berbagai jenis obat dan deskripsi kegunaannya kepada setiap pengguna sistem ketika mengakses web sistem EKIB kita. Di sini dapat kita lihat beberapa jenis obat dan kegunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu info kontak. Pada halaman info kontak ini, berisikan alamat kontak terkait sistem dan akun media sosialnya. Nah, kemudian pada landing page ini terdapat 3 tombol yang menunjukkan bahwa terdapat 3 hak akses pengguna pada sistem EKIB berbasis web yang kami buat. Hak akses ini yaitu dimiliki oleh pasien, petugas rekam medis, dan kepala rekam medis. Untuk yang pertama, kita melakukan percobaan pada hak akses pasien. Ketika kita mengklik pasien, maka akan ditampilkan halaman login pasien, di mana pasien yang belum pernah mendaftar sebelumnya harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan registrasi. Kita isikan identitas untuk registrasi pasien. Jika telah selesai mengisikan registrasi, maka kita klik register. Di sini akan ditampilkan notifikasi jika telah berhasil melakukan registrasi. Kemudian kita melakukan login pasien sesuai dengan nama yang telah kita buat pada registrasi tadi. Kemudian kita klik login. Nah, pada halaman dashboard pasien ini akan ditampilkan data diri pasien berupa kartu indeks berobat yang berisikan foto pasien, kemudian identitas berupa nama, nomor RM, dan lain sebagainya seperti berikut. Kemudian, jika pasien berhasil menunjukkan kartu indeks berobat ini saat berperiksa, maka pasien dapat melakukan logout. Selanjutnya, kita melakukan percobaan pada hak akses petugas rekam medis. Maka kita klik petugas rekam medis. Kemudian di sini akan ditampilkan halaman login petugas rekam medis. Jika petugas rekam medis belum pernah melakukan registrasi sebelumnya, maka petugas rekam medis mengklik register terlebih dahulu. Kemudian di sini petugas perlu memasukkan username, password, konfirmasi password, dan nomor HP untuk melakukan registrasi. Maka kita coba untuk username kita masukkan misalnya Marcel dengan password 1-8, kemudian konfirmasi password, dan kita masukkan nomor HP. Kemudian kita klik register. Jika telah berhasil melakukan registrasi, maka akan muncul notifikasi, kemudian kita coba untuk login. Kita masukkan username Marcel dan password 1-8. Kemudian kita klik login. Maka di sini akan ditampilkan halaman dashboard pada petugas rekam medis, yaitu terdapat data pasien dan data obat. Pada data pasien, di sini petugas rekam medis dapat melakukan insert, update, dan delete. Kemudian juga dapat melakukan searching untuk data petugas, untuk data pasien. Kemudian juga dapat melakukan print laporan untuk data pasien yang telah melakukan pendaftaran. Misalnya di sini
kita melakukan searching pada nama pasien Ija Alna. Kita klik enter. Maka di sini akan ditampilkan data pasien dengan nama Ija Alna dan identitasnya. Di sini misalnya ada dua nama pasien dengan nama Nabilatus, maka kita hapus salah satunya, misalnya di sini, maka akan muncul pop-up apakah yakin untuk menghapus, maka kita klik OK. Jika telah berhasil dihapus, maka akan secara otomatis nama tersebut hilang dari data pasien. Kemudian jika petugas rekam medis akan melakukan print data pasien, maka kita klik print. Dan di sini akan ditampilkan laporan data pasien. Ketika telah berhasil melakukan print data pasien, maka akan ditampilkan laporan data pasien seperti berikut ini. Kemudian untuk data obat, di sini petugas rekam medis juga dapat melakukan insert, update, dan delete. Kemudian juga petugas dapat melakukan searching pada data obat. Misalnya di sini kita coba untuk melakukan tambah pada data obat. Kita klik tambah. Kemudian akan ditampilkan halaman yang berisikan tambah data obat. Maka kita menambahkan nama obat. Misalnya kita menambahkan Bootrex. Deskripsinya yaitu obat untuk sakit kepala. Kemudian kita menambahkan gambar. Jika telah berhasil mengisi nama, deskripsi, dan gambar obat, maka kita klik submit. Maka kita coba untuk melakukan pencarian pada data obat. Kita ketikkan nama obatnya, misalnya Bootrex. Kita klik enter. Maka di sini akan ditampilkan data obat yang bernama Bootrex dengan deskripsinya dan gambar obatnya. Kemudian di sini petugas jika tidak melakukan aktivitas lagi, maka dapat melakukan logout. Kemudian yang terakhir, kita melakukan percobaan untuk akses kepada kepala rekam medis. Kita klik kepala rekam medis. Maka di sini akan ditampilkan halaman login untuk kepala rekam medis. Misalnya di sini kita masukkan username kepala rekam medis dan passwordnya. Di sini jika kepala rekam medis belum pernah melakukan pendaftaran, maka dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Cara registrasinya sama dengan pada petugas rekam medis tadi. Namun karena ini kepala rekam medis sudah melakukan registrasi, maka langsung saja kita melakukan login. Kita klik login. Nah, di sini pada dashboard kepala rekam medis akan ditampilkan data pasien, data obat, dan data petugas. Di sini kepala rekam medis hanya dapat melihat data pasien, data obat, dan data petugas tanpa dapat melakukan insert, update, dan delete. Namun pada data pasien, kepala rekam medis dapat melakukan print out seperti pada petugas tadi, yaitu untuk melihat laporan pasien yang melakukan registrasi. Untuk data petugas di sini, maka dapat ditampilkan ID petugas, nama, dan nomor HP-nya. Kemudian, kepala rekam medis juga dapat melakukan searching untuk data petugas, data obat, dan data pasien. Kemudian, jika kepala rekam medis telah mengakses dashboard ini, maka kepala rekam medis juga dapat melakukan logout. Nah, itu tadi implementasi dari sistem elektronik KIB yang telah kelompok kami buat.